Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Elpi Aprilia Putri, NPM 1951011032. Erdina Wulandari, NPM 1911011050. Halo, saya Bernard dengan NPM 1911111068. Perkenalkan, nama saya Ongkidona Fernanda. Nama saya M. Surahmat Alfiandi, NPM 18110111090. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pasar global. Pasar global adalah kegiatan pemasaran yang melewati batas-batas lebih dari satu negara. Jadi pemasaran global itu bisa kita sebut itu menyambungkan beberapa negara, baru dapat disebut dengan pasar global. Pemasaran global saat ini dibentuk oleh pengaruh dinamis dan beberapa kekuatan yang mendorong dan menghambat. Apa saja kekuatan yang mendorong? Yaitu meliputi 1. Kebutuhan dan keinginan pasar, 2. Teknologi, 3. Peningkatan transportasi, 4. Kualitas biaya, 5. Perdamaian global, 6. Pertumbuhan ekonomi dunia, dan yang terakhir adalah mengenali peluang dan mengembangkan daya tua secara global. Selanjutnya, hal-hal yang menghambat adalah 1. Perbedaan pasar, 2. Kecurangan manajemen, 3. Budaya organisasi, dan yang keempat adalah kontrol nasional. Pemasaran global memiliki beberapa konsep, yaitu yang pertama adalah kebutuhan, keinginan, dan permintaan, yang kedua adalah produk, yang ketiga adalah biaya, nilai, dan kepuasan, yang keempat adalah pertukaran, transaksi, dan hubungan, yang kelima pasar, dan yang terakhir adalah pemasaran dan pemasar. Yang pertama, bersaing di basis global. Beberapa perusahaan telah lama menjadi pemasar global yang sukses. Perusahaan-perusahaan tersebut seperti Shell, Bayer, dan Toshiba telah menjual produknya ke seluruh dunia selama bertahun-tahun. Dalam barang-barang mewah seperti perhiasan, jam tangan, dan tas, di mana pasar yang terjangkau relatif kecil. Profil global sangat penting bagi perusahaan seperti Prada, Gucci, dan Louis Vuitton untuk tumbuh secara. Kemudian yang selanjutnya, mengevaluasi pasar potensial. Beberapa negara dan wilayah yang mengintegrasikan kebijakan dan standar perdagangan mereka. Setiap pasar memiliki fitur unik, kesiapan untuk produk dan layanan yang berbeda, dan daya tarik sebagai pasar bergantung pada lingkungan demografis, ekonomi, sosial budaya, alam, teknologi, dan politik hukum pasar. Banyak perusahaan lebih memilih untuk menjual ke negara tetangga karena strategi marketing untuk mengembangkan market. Strategi yang pertama adalah memutuskan cara memasuki pasar. Begitu perusahaan memutuskan untuk menargetkan negara tertentu, ia harus memilih mode masuk terbaik dengan mereknya. Pilihannya yang luas adalah ekspor tidak langsung, ekspor langsung, perizinan, usaha patungan, dan investasi langsung. Setiap strategi yang berhasil memerlukan lebih banyak komitmen, risiko, kendali, dan potensi keuntungan. Strategi yang kedua adalah telaah benar dan salah. Perusahaan biasanya mulai dengan ekspor, khususnya ekspor tidak langsung, yaitu mereka bekerja secara independen. Pedagang ekspor berbasis dalam negeri membeli produk pabrikan dan Menciptakan nilai pemasaran sesuai pasar global dan berkelanjutan. 1. Membuat nilai pelanggan dan menangkap kembali nilai dari pelanggan. Contohnya, menciptakan program pemasaran yang terintegrasi untuk mendapatkan nilai khusus di mata pelanggan. Membangun hubungan baik dan dapat menciptakan kepuasan pelanggan. Lalu, pemasar harus merancang strategi pemasaran untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan, kemudian menangkap kembali nilai pelanggan yang telah dibangun untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, membangun dan mengelola kekuatan atau membangun merek yang kuat. Merek atau brand yang kuat mempunyai nilai lebih di mata pelanggan. Mengapa? Karena pada zaman sekarang, bila seseorang sudah mengetahui bahwa brand tersebut adalah
brand yang terkenal, maka mereka akan percaya bahwa kualitas suatu produk tersebut adalah kualitas yang baik karena brandnya tersendiri terkenal. Kemudian, yang ketiga adalah memanfaatkan teknologi pemasaran yang baru atau biasa kita sebut dengan digital marketing. Pada zaman sekarang, digital marketing sangatlah lebih maju karena pada saat ini hampir semua orang bisa mengakses apapun di internet. Dan pemasaran secara digital juga bisa menghemat biaya pengeluaran untuk promosi. Kemudian yang keempat adalah mengevaluasi kembali pemasaran. Seperti saat ini, kondisi perekonomian saat ini sedang tidak stabil. Pemasar harus memeriksa dana yang didapat, apakah sesuai dengan dana yang dikeluarkan. Kelima, pemasaran yang berkelanjutan di seluruh dunia. Perkembangan teknologi pada saat ini mampu dengan mudahnya membangun mereka secara global dan berkelanjutan dibanding dengan pada zaman dahulu. Menjelaskan tentang strategi pemasaran global dengan memperhatikan customer value. Salah satu aspek kesuksesan bisnis yang penting adalah customer value. Dalam menjalankan bisnis, kesuksesan sebuah bisnis tidak hanya diukur dengan melihat seberapa besar angka penjualan maupun angka keuntungan yang didapat, namun memperhatikan customer value. Customer value adalah total manfaat yang diterima oleh customer, baik tangible maupun intangible, dikurangi dengan pengorbanan yang dikeluarkan atau expense. Dengan mengetahui hal tersebut, maka dapat ditemukan customer satisfaction atau tingkat kepuasan pelanggan. Langkah ini akan sangat membantu untuk mengukur kepuasan pelanggan. Ada 4 tipe customer value, yaitu yang pertama, functional value, merupakan solusi apa yang ditawarkan oleh suatu produk kepada pelanggan. Yang kedua, monetary value adalah tentang bagaimana uang yang dibayarkan sesuai dengan kualitas suatu produk. Yang selanjutnya, social value adalah bagaimana sebuah produk bisa membuat pelanggan merasa spesial, seperti bisa merasa membantu satu sama lain misalnya. Yang selanjutnya, ada psychological value, merupakan bagaimana suatu produk bisa membuat pelanggan merasa jauh lebih baik daripada sebelumnya. Customer value merupakan sebuah kombinasi antara functional benefit atau manfaat fungsional suatu barang dan emotional benefit atau manfaat dari sisi emosional suatu barang. Contoh dari functional benefit atau manfaat fungsional adalah teknologi, kualitas, kemudahan, dan manfaat lain dari suatu produk secara fungsi. Sedangkan untuk emotional benefit atau manfaat emosional, contohnya seperti merek, lifestyle, dan reputasi sebuah produk. Fungsional benefit dan emotional benefit juga berpengaruh dalam penentuan harga untuk pemilik usaha. Maka dari itu, memikirkan segi manfaat dari suatu produk sebelum membuat produk adalah hal yang sangat penting ketika memulai bisnis. Hal ini dapat ditentukan ketika memulai value proposition design saat merancang sebuah usaha, sehingga kita bisa mengetahui siapa saja kompetitor dari produk yang akan kita buat dan apa saja keunggulan serta kekurangan dari produk kompetitor. Pahami dengan jelas sehingga kita bisa menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Customer value menjadi salah satu bagian yang sangat penting karena saat ini kepuasan pelanggan sangat berpengaruh dalam kelancaran bisnis. Dari pernyataan sebelumnya, saya akan memberikan contoh kasus sebagai berikut. Ya, tidak bisa dipungkiri, pandemi COVID-19 memang membawa tren baru dalam masyarakat. Layanan seperti pesan antar dan drive-thru menjadi cara konsumen untuk berbelanja atau menikmati produk. Peluang inilah yang kini sedang ditangkap oleh PT Indomarko Prismatama atau yang kita kenal dengan Indomaret. Sebelum wabah COVID-19 ini muncul, sebenarnya pihak PT Indomarko Prismatama sudah merancang konsep drive-thru pada September tahun lalu, tepatnya di tahun 2019, dan sekarang sedang gencar-gencarnya. Pola kerjanya tidak jauh berbeda dengan layanan drive-thru di restoran cepat saji. Nantinya ada 2 counter pelayanan. Pertama, untuk memesan barang
dan melakukan pembayaran. Dan di counter kedua untuk mengambil pesanan dari pembeli tersebut. Dan hampir 1 tahun berjalan, pengoperasian Indomaret drive-thru ini sudah cukup optimal dan menuai respon positif. Paling tidak, jumlah penggunaannya sudah memenuhi target perusahaan, yaitu 30% dari setiap gerai drive-thru. Dari contoh perusahaan PT Indomarko Prisma Tama atau Indomaret masuk ke dalam salah satu dari 2 poin penting dalam customer value atau nilai pelanggan, yakni mempertahankan kepuasan, yang tujuan utamanya mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Jadi, dari pembahasan kami tadi, kami menyimpulkan bahwa jika suatu perusahaan atau bisnis ingin terus tetap bertahan di masa pandemi seperti ini adalah dengan cara mengeluarkan inovasi-inovasi baru, rencana-rencana kerja baru, dan menggunakan teknologi dengan baik. Seperti berjualan dengan online atau gateway, seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah menjadi contoh kami tadi. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.